Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-127 yang Renegade Immortal nih udah mulai menyusul BTTH nih guys. Gimana menurut kalian nih fans-fansnya BTTH? Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin telah menyelesaikan masalah dengan aliansi kultivator dan malah mendapat harta peninggalan Kaisar King Lin tambahan dari Wang Yu. Yang lebih membagongkan adalah Wang Lin mendapat informasi baru bahwa Kaisar Langit King Lin memiliki seorang putri bernama King Xuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah identitas asli Ting Er, kekasih Joy. Baru setelah memastikan satu dan hal lainnya, Wang Lin pun meninggalkan suku pemunian jiwa dan bergegas menuju negara setan api untuk memenuhi janji 100 tahun dengan Beluo. Bertepatan dengan kesulitan rombongan Gu Yundun dan negara setan langit menerobos tabir setan kuno, Wang Lin muncul dengan sungai dunia bawah dan menghancurkan tabir setan kuno tersebut yang menandakan bahwa peperangan dengan setan kuno api telah resmi dimulai. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos atuh. Setelah menghancurkan tabir setan kuno api, Wang Lin mengingat kembali pesan Beluo tentang apa yang harus dia lakukan, di mana hal pertama adalah menghancurkan tabir setan kuno dan memancing salah satu pecahan jiwa Beluo itu keluar. Begitu tabir setan kuno dihancurkan, Gu Yundun segera memimpin pasukannya untuk menerobos pertahanan terakhir negara setan api dan menyebabkan pertempuran besar sekali lagi terjadi di distrik Woyou. Nah, tetapi baru beberapa saat setelah Gu Yundun membawa pasukan menerobos distrik Woyou, tiba-tiba saja fluktuasi energi dahsyat meletus dari tengah kota, di mana fluktuasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik setan kuno api. Gu Yundun bingung karena biasanya peperangan antar negara tidak pernah sampai memicu kemunculan leluhur setan kuno, namun Wang Lin tidak begitu terkejut karena dia telah mendapatkan informasi dari Beluo bahwa baunya di tubuh Wang Lin pasti akan membuat setan kuno api keluar dengan amarah. Dan benar saja apa yang Beluo katakan begitu muncul hal pertama yang dikatakan oleh Woyou adalah memanggil nama Beluo dengan marah dan menghardik tindakan sesama pecahan setan kuno itu karena sudah mengusik wilayahnya. Dengan amarah yang meletus-letus, Woyou berjanji bahwa hari ini dia akan menunjukkan seperti apa kemurkaan setan kuno yang sebenarnya. Ledakan energi sekali lagi terjadi ketika Woyou melepaskan serangan yang langsung meluluhlantakkan pasukan Gu Yundun dan membuat Kaisar Negara Setan Langit itu buru-buru mengeluarkan perintah untuk mundur karena paham benar bahwa mereka jelas bukan tandingan seorang setan kuno. Gu Yundun juga mengemukakan hal yang sama kepada Wang Lin, namun bukannya mundur, pemuda itu justru menyerbu lurus ke arah Woyou. Woyou menyunggingkan senyuman julid ketika bertanya apakah Wang Lin benar-benar berpikir bisa menandingi seorang setan kuno hanya dengan kekuatannya, sebelum kemudian mengeluarkan binatang-binatang api yang meraung dan menyerang Wang Lin dengan ganas. Wang Lin menarik keluar pedang abadi miliknya dan berusaha menghancurkan binatang api tersebut. Namun seperti apa yang diharapkan dari seorang setan kuno api, bahkan serangan skala kecil seperti ini saja sudah cukup sulit untuk diatasi dan membuat Wang Lin tenggelam dalam letusan besar pasca binatang api dihancurkan. Woyou sudah menunjukkan ekspresi puas seolah meyakini bahwa penilaiannya terhadap manusia hina ini sudah benar dan mengirimkan naga api untuk menyudahi perlawanan Wang Lin. Tapi tiba-tiba saja naga apinya dihancurkan dengan sebuah telapak tangan kegelapan yang dilepaskan oleh Wang Lin setelah sekali lagi menggunakan transformasi iblis dan memakai armor iblis kuno yang sebelumnya direbut dari pecahan jiwa Tajia. Itu loh, iblis kuno yang ada di menara iblis medan perang kuno. Masih ingat kan? Wang Lin tertawa gila ketika berjalan perlahan mendekati Woyou sebelum kemudian mengeluarkan jari dunia bawah yang membuat setan kuno api harus mengakui bahwa kekuatan satu jari itu sudah jauh melampaui tingkat kultivasi Wang Lin yang sebenarnya. Kendati demikian, hal itu masih belum cukup untuk mengusik dirinya dan Woyou akan berbaik hati untuk menunjukkan kepada manusia hina ini sebetapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka.
Huoyo tidak membual sama sekali ketika berbicara demikian karena satu serangannya saja sudah cukup untuk menghancurkan armor iblis Wanglin dan membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu terluka parah. Huoyo masih menganggap Beluo sebegitu naibnya karena berpikir bahwa seorang manusia dengan tingkat kultivasi asendan seperti Wanglin bisa mengalahkan dirinya dan semakin berambisi untuk memberi sesama pecahan jiwa setan kuno itu tentang betapa keliru tindakannya kali ini. Namun Wanglin sama sekali tidak goyah dengan cemoohan tersebut dan malah menyerang sekali lagi dengan kekuatan sungai dunia bawah miliknya. Ketenangan yang ditunjukkan Wanglin di hadapan Huyao bukanlah tanpa alasan karena sebelum berangkat ke negara setan api, Beluo sudah memberitahu bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan setan kuno api tersebut. Nah, terus kalau tahu kenapa begitu Beluo tetap ngirim Wanglin ke sana sih, Bang Rama? Jadi, ternyata tugas Wanglin di distrik iblis api memang bukan mengalahkan sang iblis api, melainkan hanya mendekati Huoyo sampai jarak 100 kaki dan meminjamkan darah dewa kuno untuk memanggil tubuh setan Beluo ke sana. Situasi menjadi kian mencekam ketika Huoyo mengeluarkan senjata pusaka setan kuno miliknya, namun Wanglin masih tidak menunjukkan ekspresi gentar sedikit pun ketika justru memotong lebih banyak jarak di antara dirinya dengan sang setan kuno api. Nah, tepat ketika Huoyo melepaskan senjata setan kunonya, Wanglin menggunakan mantra berhenti di mana jarak kekuatan antara mereka membuat teknik abadi peninggalan King Lin itu hanya bisa bertahan satu napas, namun sudah cukup untuk memberi Wanglin waktu memanggil Beluo. Betapa terbagong-bagongnya Huoyo ketika melihat kemunculan Beluo di hadapannya karena memang seharusnya tidak ada satupun di antara mereka para pecahan setan kuno yang bisa pergi meninggalkan garis batas negara setan masing-masing. Gu Yundun dan kawan-kawan membungkuk hormat ketika melihat Beluo muncul, sementara Huoyo baru menyadari kalau tubuh Wanglin samar-samar mengeluarkan aura dewa kuno. Baru setelah itu Beluo dengan jujur berkata bahwa dia meminjam darah Wanglin yang mengandung aura dewa kuno untuk membentuk tubuh setan. Dan setelah tubuh setan itu dihubungkan dengan kesadaran ilahinya, maka leluhur negara setan langit itu pun bisa menerobos batasan dan melangkah keluar dari distrik Tianyou. Beluo berkata bahwa perpecahan setan kuno ini sudah terlalu lama dan karena itulah sekarang waktu mereka untuk menyatu telah tiba. Nah, sementara Beluo menahan Huyao, Wanglin OTW melakukan tugas ketiganya yaitu menerobos menara setan dan menghancurkan patung setan kuno yang ada di dalam menara tersebut. Beluo menjelaskan bahwa patung setan menjadi sumber kekuatan para pecahan setan kuno dan menghancurkannya akan menjadi kunci kemenangan ekspedisi ini. Di mana setelah Beluo benar-benar menelan Huyao, maka dapat dipastikan dia pasti mampu menemukan keberadaan Joy. Beluo juga udah nge-spill bahwa patung setan kuno akan menciptakan satu lagi tubuh klon Huyao dan tugas Wanglin adalah menghancurkan patung setan kuno di bawah penjagaan tubuh klon Huyao apapun yang terjadi. Tubuh klon Huyao berada di puncak tahap asendan dan karena tidak mungkin mengalahkannya dengan kekuatan sendiri, Wanglin pun memanggil Le Shou untuk membantunya. Meskipun sudah menggunakan kereta penembak dewa dan binatang guntur yang ada di dalamnya, ternyata Wanglin masih belum berhasil menyentuh patung setan kuno, padahal di luar sana Beluo yang memang hanya wujud tubuh setan hampir tidak sanggup lagi membendung kekuatan asli dari pecahan setan kuno seperti Huoyo. Namun pertempuran antara Beluo dan Huoyo tetap berlangsung sangat intens di mana Beluo jelas tidak akan menyerah begitu saja karena memang tugasnya ada di tempat ini adalah untuk menekan sang setan api sekaligus sehingga memberikan kesempatan bagi Wanglin untuk menyerang patung setan kuno. Nah, seolah merasa bahwa titik krusial akan segera tiba, Wanglin memerintahkan Le Shuo untuk menyerang Huoyo Mini, sementara di luar sana Beluo mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk menekan Huyao sekaligus.
Tepat ketika Lesuo dan tekanan Beluo berhasil melemahkan tubuh klon Huyao, Wang Lin pun melesat secepat yang dia bisa untuk mendekati patung setan dan mengayunkan pedangnya untuk memanggil ki pedang Ling Tianhuo yang sudah dia kumpulkan. Tubuh klon Huyao langsung sadar kalau kekuatan yang kali ini Wang Lin gunakan jauh lebih kuat dibanding serangan-serangan manusia hina itu sepenuhnya, dan meskipun terlambat setengah langkah karena gangguan dari Lesuo dan Beluo, tubuh klon Huyao masih berusaha sekuat tenaga menahan kekuatan ki pedang tersebut. Sayangnya tubuh klon Huyao berada di puncak ascendan nih, sementara Ling Tianhuo adalah ahli di ranah illusionary atau corporeal yang jelas saja tidak akan mampu membendungnya. Tanpa bisa dicegah lagi tebasan pedang abadi, Wang Lin berhasil menghancurkan patung setan dan membuat Huyao di luar sana melepaskan raungan kemarahan hingga akhirnya penantian panjang Beluo pun berhasil ketika berhasil menelan Huyao sepenuhnya. Sementara itu di dalam menara setan api, Wang Lin melihat sebuah simbol kemerahan yang entah bagaimana caranya langsung melemparkan kesadarannya memasuki ruang spasial 7 warna yang terkubur jauh dalam kesadarannya. Wang Lin tidak paham benar dia sedang berada di mana, namun sekali lihat dia langsung menyadari bahwa tempat ini sangat mirip dengan gerbang 7 warna yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Tian Yunji kepadanya. Itu loh, tempat Wang Lin mendapatkan seni pembantaian abadi. Masih ingat kan? Wang Lin baru saja berpikir apakah dia sedang mendapatkan pencerahan yang didapatkan seseorang ketika memasuki ranah transisional menuju langkah ketiga, yaitu illusionary yin dan corporeal yang bisa dia lihat lebih awal berkat warisan dari setan kuno. Di antara semua bayangan Wang Lin yang ada di ruang 7 warnanya, Wang Lin melihat sosok dirinya versi seni pembantaian abadi yang berjalan perlahan mendekatinya. Entah karena apa, Wang Lin dapat menilai kalau seni pembantaian abadi yang ada di ruang 7 warna ini sudah sempurna, namun karena tidak tahu arti dari pergerakan yang ditunjukkan oleh seni pembantaian abadi, Wang Lin pun buru-buru mendorong bayangan abu-abu itu menjauh darinya. Nah, tepat setelah didorong menjauh, tiba-tiba fluktuasi energi dahsyat meletus dari dalam tubuh abu-abu seni pembantaian abadi, sebelum kemudian Wang Lin versi yang telah menguasai seni pembantaian abadi dengan sempurna itu meledak dan berubah menjadi seutas energi pembantaian. Wang Lin jelas terkejut menyaksikan hal ini karena apabila ditelaah dari alur ini, maka dia akan binasa setelah teknik warisan Tian Yunji itu sempurna. Wang Lin hanya bisa menahan rasa dingin di hatinya ketika mendapatkan pencerahan tentang seberapa kejam seni pembantaian abadi yang akan mengubahnya menjadi ki pembantaian yang sesungguhnya. Seharusnya setelah berubah menjadi ki pembantaian, dia akan dilahap oleh Tian Yunji. Dan hal itu membuat Wang Lin bertinyi-tinyi apakah dahulu Sun Yun juga mengalami hal yang sama. Begitu mendapatkan pencerahan yang luar biasa membagongkan ini, Wang Lin pun terbangun dan melihat wujud baru Beluo yang sekarang tidak hanya berupa fragmen jiwa semata. Beluo menjelaskan bahwa setelah melahap Huyao, dia bisa memadatkan tubuh fisiknya sendiri, dan karena itulah dia sudah bisa melangkah keluar untuk melahap pecahan jiwa setan kuno lainnya tanpa bantuan Wang Lin. Meski demikian, Beluo harus mengakui bahwa jasa Wang Lin tidak ternilai harganya, dan sesuai janji dia juga telah menyebarkan indera ilahi untuk mencari teman pemuda itu yang dengan kekuatan sebelumnya belum bisa dia temukan. Dengan peningkatan kekuatannya saat ini, Beluo berhasil menemukan indera ilahi teman Wang Lin alias Joey yang seharusnya berada di pusat tanah roh iblis atau tempat di mana keruntuhan terjadi setiap 500 tahun sekali dan menyedot banyak harta serta binatang roh di seluruh langit. Karena keruntuhan yang terjadi entah untuk berapa kalinya, tempat itu telah membentuk sebuah jurang tanpa dasar yang kemudian dikenal sebagai jurang pasang surut. Beluo memperingatkan Wang Lin bahwa jurang pasang surut adalah tempat yang tidak terduga, namun pemuda itu sama sekali tidak menunjukkan keraguan ketika berkata akan pergi ke sana.
Karena Wang Lin sudah bulat tekadnya, Beluo pun memberikan sebuah bola giok yang berisi hasil terawangannya atas jurang pasang surut dan Wang Lin hanya perlu mengalirkan indera ilahinya untuk melihat hasil terawangan tersebut. Setelah menyelesaikan transaksinya dengan Beluo, Wang Lin pun bergegas pamit undur diri dan meninggalkan Beluo dalam kegalauan karena tidak dapat dipungkiri Wang Lin yang memiliki aura dewa kuno sangat menggugah nafsunya. Namun Beluo dapat menahan nafsu tersebut karena mengingat pengalaman masa lalu yang buruk ketika berurusan dengan salah satu pecahan ordo kuno tersebut. Nah, Beluo memang bisa menahan nafsu untuk tidak melahap Wang Lin, namun dia tidak tahu apakah pengendalian diri yang sama juga dimiliki oleh sang iblis kuno Tajia. Tanpa menduga bahaya ancaman iblis kuno yang mengintainya, Wang Lin bergegas mempersiapkan perjalanannya menuju jurang pasang surut dan menyelamatkan Joey demi menebus utang budi yang mantan ketua sekte 5 elemen itu berikan kepadanya. Gila, akhirnya janji 100 tahun Wang Lin dengan Beluo telah diselesaikan dan sekarang Kang Sideboy OTW memulai petualangan barunya nih menuju jurang pasang surut yang sering dianggap sebagai pusat tanah roh iblis dengan rahasia tak terbatas. Kira-kira rahasia macam apa sih yang tersembunyi di balik tempat misterius tersebut? Yang udah finisherin bisa lihat juga spoiler yang udah diupload di Gnosis. Ya, Rama di sini pamit. Bye-bye.